Kids. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi di dalam acara Impact Kids pada hari ini. Wah, terima kasih adik-adik sudah siap nonton Impact Kids pada hari ini. Dan apakah semuanya sudah mandi? Oh, ada yang sudah mandi, ada yang belum ya? Nggak apa-apa, mungkin kalian ada yang mandinya pagi-pagi, ada yang sore-sore, ada yang mungkin malam sebelum tidur. Yang penting, walaupun belum mandi, harus tetap semangat ya menjalani hari ini. Nah, adik-adik kita berdoa dulu yuk. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena sudah menyertai kehidupan kita, karena sudah mengasihi kita sampai dengan hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami masih bisa bangun pagi lagi, kami diberikan kesehatan juga oleh Engkau. Dan kami juga bersyukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Saat ini kami mau bersama-sama membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya. Kiranya Tuhan yang menolong hati kami supaya kami bisa mengerti dan juga kami mampu melakukan apa yang menyenangkan hatimu dengan juga pertolonganmu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kalian pernah nggak dimarahin sama orang lain? Misalnya dimarahi oleh orang tua, atau mungkin guru, atau mungkin teman, kakak, adik, atau bahkan orang yang tidak kita kenal. Mungkin ada yang pernah, ada yang belum, tapi kemungkinan besar kita semua pernah dimarahin ya. Nah, dimarahi itu ada dua macam juga. Ada mungkin kesalahan kita, ada juga nih orang yang sedang kesal, sedang emosi, sedang panas hati. Jadi dia marah sama kita. Wah, kalau kita melihat orang yang marah, apa yang kita rasakan? Pasti kita juga ikut kesal. Apalagi kalau kita nggak salah, tiba-tiba dimarahin. Hal pertama yang muncul pasti kita pengen marah juga. Kenapa aku dimarahin? Nah, tapi firman Tuhan itu selalu berkata yang sebaliknya dari yang dunia ajarkan. Yuk kita buka di Amsal pasal 15 ayat 1. Yang belum mengambil Alkitab boleh mempersiapkan ya. Nah, kita buka bersama-sama Amsal 15 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Wah, firman Tuhan sudah mengatakan hal yang luar biasa. Jawaban yang lemah lembut bisa meredakan kegeraman. Dan perkataan yang pedas, yang menyakitkan hati, itu bisa membuat seseorang jadi marah, menaikkan amarah. Kita jadi panas hatinya, kita jadi kesel, pengennya marah. Saat ada orang-orang yang mungkin marah sama kita, kesal, kita punya dua pilihan. Kita mau menjawab dengan lemah lembut, atau kita mau menjawab dengan marah-marah. Misalnya contohnya ya, mama kita ini dan papa kita kan biasanya sibuk bekerja. Mungkin mereka ada masalah dan sebagainya. Jadi saat di rumah mereka tidak sengaja juga marah sama kita. Nah, kita punya dua pilihan. Misalnya mama marah ya. Joni, kamu sudah mengerjakan PR belum? Kenapa kamu malas? Misalnya mama ngomong seperti itu. Mungkin mama tidak bermaksud berbicara yang
kasar atau yang pedas, tapi mama saat itu lagi kesal misalnya ya, ada masalah. Nah, kamu bisa jawab dengan dua macam. Yang pertama misalnya, kamu marah-marah juga. Mama ini kenapa malah marah-marah sama aku? Aku kan udah ngerjain tugas semua, udah selesai. Gitu ya. Kenapa mama marah-marah? Nah, yang kedua kalian bisa jawab juga. Sudah mama, aku sudah mengerjakan tugas-tugasku, sudah kerjakan PR, juga sudah kumpulkan ke guruku lewat WhatsApp. Jadi mama tenang aja ya. Nah, jawaban yang pertama bisa membuat mama kita tambah marah, tambah emosi. Akhirnya masalahnya jadi semakin panjang. Akhirnya bisa bertengkar deh sama mama. Tapi kalau jawaban yang kedua, mama bisa jadi lebih tenang. Oh, ternyata anakku ini anak yang baik. Jawabnya lemah lembut, sopan. Aduh, tadi aku sudah marah-marah sama anakku. Jadi mamanya malah menyesal karena sudah marah-marah. Seperti firman Tuhan ini ya, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi saat ada orang yang marah dan mendengarkan jawaban kita yang lemah lembut, tetap baik, mereka malah marahnya akan turun, dan turun. Tapi kalau kita balas dengan marah-marah lagi, dengan nada yang tinggi, dengan nada yang kesal, akhirnya orang itu akan semakin marah dan tidak menyelesaikan masalah. Nah, kita semua ini sedang belajar untuk mengendalikan emosi. Karena respon pertama pasti kalau ada orang marah, kita ingin marah juga. Nah, kita belajar mengendalikan emosi kita saat mendengar yang marah. Kita tenang dulu dan kita berdoa sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku hari ini kesel karena aku dimarahin tiba-tiba. Tapi aku tidak mau marah-marah. Aku mau menjawab dengan baik. Walaupun ada orang yang marah-marah kepadaku, gitu. Tuhan pasti menolong, membuat hati kita tenang, dan bisa menjawab dengan lemah lembut. Oke, semuanya mau ya menjawab dengan lemah lembut hari ini? Bagus. Kita semua sama-sama belajar, termasuk Kak Opin dan semua di sini. Mungkin ada orang tua kita juga belajar, kakak, adik, oma, opa, semuanya belajar bersama-sama untuk mengendalikan diri dan menjawab dengan lemah lembut. Oke, mari kita berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan kami untuk belajar menjadi anak-anak yang lemah lembut, menjawab dengan tenang, tidak marah-marah, sehingga orang lain bisa turun amarahnya, tidak marah-marah juga kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami hari ini, saat kami belajar online, saat kami mengerjakan PR, mengerjakan ulangan, tugas-tugas, semuanya kami bisa lakukan dengan semangat dan juga bersukacita. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik jangan lupa besok tetap menyaksikan Impact Kids dan disegarkan terus oleh firman Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah.